istrinya gini, istri ya sekarang ya, Bu Aisyah, saya tuh ya, ini istri baik banget nih, pinter masak, pinter jahit, pinter bebenah ya. Saya sudah layani suami saya semuanya seperti itu, ya. Tetapi kok saya, ya, saya kok ngerasa suami saya tidak mencintai saya. Dia merasa suaminya tidak mencintainya. Nah, gitu. Terus gimana? Tapi waktu ada topik, ini bukan Jamaah Rumil, cuman dia ngikutin di YouTube Rumil, ya, tentang bahasa kasih, ya. Terus saya ajak suami saya dengar YouTube itu. Ya, kebetulan suaminya juga sebelum-sebelumnya suka dengar kajian-kajian kita di Rumil gitu. Tapi terus dia nggak komentar, Bu Aisyah. Dia sambil lalu saya sudah dengar, selesai dengar. Yang terjadi adalah keesokan harinya dia datang bawa bunga buat saya. Saya tuh langsung ngerasa gitu. Dia pakai emoticon muka malu gitu. Malu, jangan sampai in, malu-maluin. Oh gitu. Ya Bu Aisyah, dia pernah lakukan itu sebelum kami menikah. Dia sudah 7 tahun menikah, tapi 7 tahun sudah tidak pernah melakukan itu. Tapi sewaktu dia bawa bunga itu, saya aduh katanya. Ya, oke. Terus Bu Aisyah, besoknya lagi dia bawa martabak, Bu Aisyah. Padahal selama ini dia selalu suruh saya masak. Sebelum dia bawa martabak, dia telepon sama saya, kamu gak usah terlalu banyak masak, saya bawain martabak. Itu saya gembira sekali. Ini kata istrinya, ya, saya gembira sekali. Terus luar biasanya lagi, keesokan harinya, ya, di dompet saya ada tulisan dari dia bahwa aku cinta padamu. Padahal menurut YouTube Bu Aisyah, laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu. Itu dasarnya Bu. Kalau udah bisa berarti keren banget. Paham ya Bu? Siapa yang merasa suaminya tidak pernah bilang aku cinta padamu? Itu lazim. Itu wajar. Dulu saya pernah bilang nggak dosa dia. Tetapi kalau kita udah tahu dasarnya begitu, kemudian dia mengatakan aku cinta padamu, itu keren banget. Harus sujud syukur. Sebagai seorang laki-laki yang tidak ada program untuk bilang aku cinta padamu dan dia lakukan itu, tentu dia belajar tentang perilakunya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Maka harus sujud syukur. Maka dia gembira banget, Bu Aisyah. Terus saya bilang, apa respon ibu? Chattingnya berlanjut ya. Saya gemetar. Aduh. Kembali ke asmara. Ya. Terus, dan dia melakukan itu hampir 2 minggu. Setiap hari kejutan. Mulai dari coklat kah, mulai dari kembang, bahkan kadang-kadang kembang yang dipetik di jalanan. Ya. Tapi ada tulisannya, ada gitu. Sekarang setelah ibu seperti itu, saya bilang, ibu tahu nggak kira-kira bahasa kasih utama ibu apa? Iya Bu Aisyah, hadiah. Jadi gimana perasaan ibu? Jadi mau ganti suami? Enggak Bu Aisyah. Nah sekarang itu tuh ini ya, WA-nya tuh sangat beruntung. Pas saya HP 2 hari yang lalu bener, dia ada di awal. Itu terbaru, yang lain udah di bawah. Sabar ya, satu-satu baru saya. Tapi jadi panjang karena malam dia rupanya dia lihat saya online, dia cerita lagi. Terus saya tanya, sekarang kira-kira suami ibu bahasa kasih utamanya apa? Saya sih kemarin tanya sama dia, kamu merasa aku cintai nggak? Oh sangat, kata dia. Dari awal pernikahan saya merasa kamu cinta sama saya. Kenapa? Ya karena kamu cucikan baju saya, setrikaan baju saya, masakan makanan saya, urusi anak-anak saya. Setiap saya datang kamu ada. Jadi si suami karena bahasa kasihnya apa coba itu? Pelayanan, dan istri melakukan mungkin tanpa sengaja karena dia pikir ibunya begitu sama bapaknya. Jadi dia lakukan itu.
si suami dari awal selama 7 tahun merasa dicintai. Si istri karena bahasa kasih utamanya bukan pelayanan, dia merasa tidak dicintai. Kalau suami nggak merasa begitu, dia merasa istri saya cinta sama saya. Makanya pada saat dia pernah marah, suaminya bingung. Saya apa lagi? Saya cinta kok sama kamu, dan saya tahu kamu cinta sama saya, gitu. Karena buat suami terpenuhi nggak? Terpenuhi. Padahal si istri melakukannya karena rutinitas saja dan dia lihat contoh orang tuanya. Memang kalau si suami pelayanan, ya, istri karena kita belajar dari kecil kalau lihat ibu kita layani bapak kita lakukan itu kan. Makanya dia terpenuhi. Tetapi si istri rupanya bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Itu dia rasa hampa 7 tahun. Makanya dia berterima kasih sama Rumil, ya, share ilmu ini. Dan dia juga orang yang selalu ngajak suaminya untuk melihat gitu. Yang saya heran, Bu Aisyah, suami saya waktu itu dia tidak peduli, bukan tidak peduli, dia habis itu ya udah cuek aja. Ya itulah laki-laki. Jangan juga ngajak suami nonton video terus, papa ngerti kan, nggak usah gitu. Masa suami digituin, paham, nggak usah. Biarkan itu mengalir dengan sendirinya. Kan asik kan? Kayak dia kaget besok paginya dapat bunga mawar. Keren kan? Iya. Paham sampai sini ya? Iya ya. Karena tidak semua juga seorang istri bahasa kasihnya pelayanan. Ya dia ada terima hadiah. Ciri-cirinya apa? Setiap ada yang diberikan hadiah oleh suaminya dia simpan baik-baik. Termasuk cincin perkawinan. Bahkan selalu sering ditaruh. Saya ketahuan kan? Bukan bahasa kasih hadiah. Karena tangan saya sudah bengkak. Cincin yang gak masuk. Itu alasan. Seandainya saya bahasa kasih saya hadiah, pasti saya usahakan cincin itu digedein. Yang dari ring lingkaran 17 jadi 21. Biarin tipis-tipis deh. Cuman saya baru menyadari bahwa bahasa kasih utama saya bukan hadiah. Gitu, sentuhan fisik. Ditepok-tepok gini aja udah seneng banget. Ya Allah, kayak udah meloncat. Bisa, iya gitu kan, gitu. Kenapa? Ngecas. Nah, jadi sekali lagi kita harus temukan bahasa kasih utama, ya. Karena yang paling gampang dia menemukan bahasa kasih utama. Kemudian kita menemukan lagi yang kita kemarin belajar apa? Bahasa kasih yang keduanya. Jadi dari 5 ini ada 2. Kenapa? Batu baterainya dicas ujung sama ujung. Yang lain pasti kena cas. Sampai sini sepakat dulu? Kita semua seneng kok didukung, dipuji. Tapi ada istri gak suka lo dipuji. Mama cantik deh, apaan sih? Bukannya gitu, apaan sih? Gitu. Kalau ada istri yang kayak gitu, berarti bahasa kasih utamanya bukan pujian. Bukan pujian. Karena kalau ada yang bahasa kasih utamanya pujian, ya, kamu cantik ya, Allahu Akbar, Masya Allah, ya Allah, ya makasih banget. Itu bahasa kasihnya pujian. Ada gitu. Ada istri dikasih hadiah sama bawain sesuatu sama suami cuma gini doang. Oh ya, itu berarti bukan hadiah, ya. Ada istri pas dipeluk suaminya geli tahu, berarti bukan sentuhan fisik, ya. Ada istri, mama, kamu nggak usah ke Rumil ya, temani aku hari ini sampai sore, berarti bukan waktu, ya. Saya juga bahasa kasih utama bukan waktu. Jadi suami mau keluar kota 3 hari, saya keluar 3 hari, itu tidak jadi masalah. Saya ditinggal suami agak lama, saya tidak merasa ya dia tidak mencintai saya, enggak. Yang saya butuh 2 memang, ya, sentuhan fisik dan saya suka dipuji. Suami saya udah mulai paham tuh. Tapi pujiannya unik. Suatu ketika saya udah pakai baju begini nih, kayak gini. Dia pujinya begini. Saya kalau lihat kamu kayak gitu, kayaknya kamu sudah siap kerja. Hah?
puji, tapi ada nuansa pelayanannya. Karena suami saya pelayanan. Ya, dia senang banget kalau dia pulang kantor, dia lihat saya bebenah. Senang banget. Apalagi bebenah barang-barangnya. Wow, dilap-lap itu barangnya. Dia senang banget. Dia merasa ya saya mencintainya.